Tema kita ukhuwah. Ini sudah menjadi bahasa umum. Marilah kita menjaga ukhuwah. Marilah kita pererat ukhuwah. Marilah kita lanjutkan ukhuwah. Marilah kita rekat ukhuwah. Begitu nanti ditanya, Bu, apa arti ukhuwah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Pak, apa arti ukhuwah? Pokoknya ukhuwah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Kalau laki-laki, perempuan ukhtun, saudaraku, ya akhi, saudariku, ya ukhti. Assalamualaikum, ya akhi, ya ukhti, ya akhi, ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustadz Somad, my brother. Kalau bahasa kita, sedulurku. Kalau bahasa orang Medan Sumatera Utara, halak kita sesudena. Terserah mau pakai bahasa apa. Pakai bahasa Indonesia, saudara, saudari, saudara, satu, udara, perut. Saudara, seperut. Kenapa kita satu perut? Perut saya, perut bapak, perut ibu jangan sebut, suaminya marah. Saudara, 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 saudari, satu perut, satu perut. Apa maknanya? Saya berasal dari perut ibu saya, bapak berasal dari perut ibu bapak, ibu berasal dari perut ibu, ibunya ibu-ibu. Dan kita semua berasal dari perut yang sama. Dia adalah perutnya Hawa, istri Adam alaihissalam. Tolong yang nggak ngaku dari perut Hawa angkat tangan, biar saya tahu mana yang keturunan monyet. Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Lalu Hawa diciptakan dari apa? Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ini tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Adam sendirian dalam surga, matanya melihat ke atas pohon kayu. Dia lihat ada dua burung sedang bercengkrama, burung merpati sedang bersenda gurau di atas pohon kayu. Ternyata nggak ada lo, nggak rame. Kalau cuman sendirian nonton bola sendirian, nggak asik. Tapi kalau rame-rame, gol. Begitu juga dengan nonton G30 SPKI sendirian. Tapi kalau tonton rame-rame, maka bersama menyaksikan bagaimana keganasan. Maka Adam sendirian, dia ingin seperti burung merpati yang bersenda gurau, menikmati keindahan, suka duka kehidupan. Akhirnya Allah mengambil salah satu tulang rusuknya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yang punya jabatan tinggi, yang punya seragam, yang punya kuasa, yang punya harta, anak-anak, orang cacat, orang sempurna, berasal adalah kita semuanya bersaudara. Itulah makna ukhuwah, kita diikat oleh persaudaraan. Asalnya sama. Dari mana asalnya? Dari perut Hawa. Hawa dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Adam dari tanah. Dari tanah hidup ke atas tanah, akan kembali ke dalam tanah. Jadi kalau ada teman yang angkuh, yang sombong, ketika ketemu tangannya dalam kantong, nggak mau ngelihat orang, hanya mendongak ke atas saja, mungkin dia terbuat dari besi berkarat, Robocop, Transformer. Kalau dia manusia, pasti dia merasa engkau dan aku sama-sama keluar dari rahim ibu. Akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa. Ada nggak yang lahir bawa HP? Nggak ada. Kamu keluar dalam keadaan tidak berbaju, tidak berkain, sehelai benang pun tidak ada. Dan ketika keluar dari perut ibumu, kau menangis. Hari ini, detik ini, di samping kamar rumah sakit ada anak yang lahir dalam keadaan menangis. Di sebelah ada yang menangis karena melepas orang yang baru saja sakratul maut. Ada yang lahir ketawa,
Begitu lahir, kiki. Semua lahir dalam keadaan menangis. Dan ketika ada yang tidak menangis, dokter sudah mengisyaratkan, ibu jangan berkecil hati, jangan bersedih, bersabar. Engkau wahai ibu-ibu yang melahirkan anak dalam keadaan tidak menangis, meninggal dunia dia, sabar. Nanti ketika seluruh anak-anak diperintahkan Allah masuk ke dalam surga, hai anak-anak, masuk ke dalam surga. Anak ini bukan melawan Allah, tapi anak ini ingin menyelamatkan ibunya. Aku mau masuk ke surga ya Allah bersama ibuku. Ujung kain ibu akan dia tarik dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibunya juga pakai hijab, pengajian. Jangan nanti ibu nggak pakai hijab, nggak mau ngaji, nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah. Ketika ditanya, ibu nggak ikut pengajian, anakku nanti akan nari di sana. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berukhuwah. Amin. Pertama yang ingin dijelaskan adalah bahwa kita ukhuwah, akhi, ukhti, saudara, my brother, my sister, my daughter, kita semua bersaudara dari asal yang sama, akan kembali ke tempat yang sama. Selesai satu momen ini, kira-kira dapat difahami? Alhamdulillah. Kalau tidak paham, ngangguk aja. Nanti kalau saya tanya paham ya. Kalau nggak paham, rekamannya ada, bisa dilihat ulang. Satu kali paham, dua kali nggak paham, tiga kali insya Allah paham. Karena kita seperti menulis di whiteboard, titik, 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 belum kelihatan. Ustaz Somad kenapa tutup kepala? Ini etika Ustadz di tempat kita pakai tutup kepala. Andai saya datang kemari pakai kaos oblong, pakai celana jeans, nggak pakai tutup kepala, naik ke atas pakai kacamata hitam, hi guys, are you ready to rock? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Apa salahnya? Kecuali saya datang kemari pakai celana pendek, lutut hitam, kudisan, baru nggak boleh menampakkan aurat. Ini masih ajaran Islam, tapi ini masalah etika, topan santun, tata krama. Nggak boleh berada di depan para alim ulama. Ini yang berada di belakang saya, para ustadz, buya, kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan kita. Maka kita saling hormat menghormati. Ustadz Somad ngomong aja menghormati. Buktinya tadi dia waktu maju ke depan, nggak ada dia hormat menghormati. Hormat. Begitu datang saya salaman, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum. Ukhuwah Islamiyah. Bagaimana dengan saudara saya yang di toko sana, yang di ruko sana, yang di rumah sana, tidak satu agama? Engkau Konghucu, engkau Kristen, engkau Katolik, engkau Protestan. Mungkin engkau bukan saudaraku satu agama, tapi engkau adalah saudaraku dalam satu bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu waktu ngusir Belanda, ngusir Jepang, ketika menyerang Belanda, apa ada nanya Islam apa enggak ya? Kamu Konghucu apa Hindu ya? Pokoknya kita bersama ngusir Belanda. Betul? Setelah Belandanya kabur, sesama kita jangan saling mengusir, sesama kita jangan saling mengusik, tapi kita jaga keutuhan. Yang tinggi ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya namanya ukhuwah waton, hubbul waton minal iman. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah ulama. Hubbul waton minal iman. Hub, cinta, waton, tanah air, sebagian dari iman. Jangan lihat agamanya, jangan lihat dia berasal dari mana, jangan lihat dari dia Pulau Dewata, mau dia datang dari Manado, mau dia datang dari Jayapura. Dia adalah saudara kita, sama-sama berkeyakinan bahwa negara ini merdeka karena perjuangan bersama. Betul? Tapi ini ada tapinya. Kalau sudah masalah makanan, masalah perayaan, masalah ritual ibadah, harus ada garis pemisah. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Nikah anaknya, boleh kita datang pestanya? Boleh, silakan. Boleh kita makan makanannya? Boleh. Muslim food, silakan makan. Tapi di seberang non Muslim food, boleh mampir? Kuahnya aja dikit. Nggak boleh.
Ini ukhuwah Islamiyah, ini ukhuwah wataniyah. Lalu kemudian datang bule-bule, bule dari Jerman, bule dari Amerika, yang laki-laki Pak Le. Lalu kita berkata, dia bukan saudara seagama, dia bukan saudara satu NKRI. Ambil sepedanya, tolakkan dia ke sungai, masukkan ke Kali Ciliwung. Boleh? Tidak. Kenapa? Ini ukhuwah yang ketiga. Kau bukan saudaraku satu agama, kau bukan saudaraku satu negara, tapi engkau tetap saudaraku, sama-sama manusia. Walaupun rambutnya seperti sumbu kompor, walaupun lubang telinganya sama seperti lubang hidung besarnya, anting-antingnya banyak, dia tetap saudara kita. Walaupun sekujur tubuhnya tato semua, dia tetap saudara, sama-sama manusia. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh menzolimi. Lalu datang orang membawa golok panjang, dia potong pohon kayu, dia hancurkan tanaman, dia pijak rumput-rumput. Boleh apa tidak? Tidak. Ini saudara apa lagi nih? Ini Ustaz Somad banyak betul persaudaraannya. Saudara sama-sama se-Islam, saudara sama-sama satu negara, saudara sama-sama manusia. Pohon-pohon kayu, tanam-tanaman, rumput-rumput, jangan ada rumput yang terinjak, jangan ada semut yang mati, jangan ada aniaya yang ada dalam tanah, jangan ada kambing yang dipotong dengan pisau tumpul. Ini semua adalah saudara, sama-sama beriman. Oh, kalau gitu kita nggak boleh motong ayam, Pak Ustadz? Boleh, dengan sebut nama Allah, Bismillah. Ustadz pernah motong? Enggak, teori aja. Berikut ini pemotongan sapi pertama oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Begitu pisau diberikan ke saya, pas saya mau potong, nggak sampai hati saya, nggak tegang melihat dia sakratul maut. Akhirnya nggak kasih. Saya nggak sampai hati memotong binatang, serahkan pada ahlinya, dia yang motong. Tapi setelah dimasak, nggak sampai hati untuk tidak memakannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yamin. Apa maknanya? Boleh memotong binatang, tapi jangan menyakiti. Idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih binatang, fa ahsinuz zabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Tajamkan pisaunya, mentang-mentang kukunya panjang, ditusuk leher ayam. Jangan mentang-mentang ada tulang iga, dipotong leher bebek. Jangan, potong dengan pisau yang tajam. Sekali potong, Bismillah, Allahu Akbar. Dua uratnya putus, urat nafas satu, urat makan satu. Jangan sampai urat makannya putus, urat nafasnya nggak putus. Urat makan putus, urat nafas nggak putus. Begitu selesai dipotong, ikatnya dibuka, sapinya berdiri tegak. Wah, gimana nih Pak Ustadz? Nampaknya sapinya perlu diruqyah. Kata jin, kami masih banyak kerja lain. Menggoda manusia aja belum selesai-selesai, mau menggoda sapi lagi untuk apa? Ini bukan kesalahan setan, ini bukan kesalahan jin, kita yang salah potong. Oleh sebab itu, maka kalau begitu berapa ukhuwah? Sesama orang Islam, ukhuwah Islam. Sesama negara kesatuan, ukhuwah wata. Sesama manusia turis-turis dari mana? Ukhuwah insa. Sesama makhluk Allah, rumput tidak boleh patah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, diambil golok, dia potong batang sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sekarang ibu di sana, bapak di sana bisa duduk nyaman di bawah karena ada sebatang pohon. Siapa yang menanam pohon itu dulu? Saya tidak tahu siapa yang nanam. Maka andai dia hidup, mengalir pahala. Andai dia mati, mengalir rahmat. Maka tanamlah pohon. Sekarang kita melihat baliho besar. Apa tulisannya? One man, one tree. Satu orang menanam satu pohon. Ada satu kantor Kementerian Agama, mereka buat peraturan, siapa yang mau nikah bawa satu pohon, siapa yang mau cerai bawa dua pohon. Akhirnya hari itu ada 3 pohon, satu nikah, satu cerai. Artinya apa? Ini kebaikan. Binatang nggak boleh disakiti. Ada seorang laki-laki ngambil obor, dia nyalakan obor,
di bawah sarang semut. Dia menikmati ngelihat semut lari tunggang langgang. Ayo, ayo, hajar, terus. Marah Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti hewan dengan api kecuali Allah pemilik api, kecuali Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menyakiti semut nggak boleh, menyakiti teman nggak boleh, menyakiti pohon kayu nggak boleh, apalagi menyakiti sesama negara, menyakiti sama negara NKRI, menyakiti sesama umat Islam. Ini kita lanjutkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah sama-sama makhluk Allah. Mudah-mudahan keempat persaudaraan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, ancaman bagi orang yang memutus silaturahim dan ukhuwah. Salatnya banyak, puasanya banyak, ke Makkah bolak-balik, tapi kalau dia putuskan hubungan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, kita siang ini bukan sekedar pengajian, tapi juga menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, saya ketemu dengan bapak-bapak dari TNI Polri, ketemu dengan kawan-kawan sahabat-sahabat, ketemu dengan jamaah semua. Walaupun kita tidak bersalaman, tapi kita bertatap muka, hati kita terpaut. Maka ini salah satu bentuk silaturahim. Sekarang silaturahim kita sudah rusak. Gara-gara apa? Media. Ustadz jangan salahkan media. Kami kenal Ustadz kan dari media. Betul, iya juga. Gara-gara TV, silaturahim kita putus. Ustadz jangan salahkan TV. Kami tahu dari Ustadz kan dari TV. Iya juga. Oleh sebab itu yang salah ini alatnya atau orangnya? Orangnya yang salah. Kemarin kamu datang acara nikah anak dia? Enggak. Terus kenapa enggak datang? Saya sudah bacakan doa. Di mana? Di wallnya. Selamat menempuh hidup baru. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin, 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 amin. Kemarin kamu hadir anaknya akikah, kalau dulu datang usap kepala anaknya, barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah berikan engkau karunia yang baik, bersyukur kepada Allah, wa syakartal wahib, Allah berikan berkah pada anakmu, kau syukuri Allah yang sudah memberikan anak, wa ruzikta birrahu, anakmu sampai usia dewasa kau dapat baktinya, wa balagha asyuddahu. Sekarang orang tidak lagi datang. Hadir kemarin akikah anaknya? Enggak. Kenapa enggak hadir? Takut makan kambing, nanti kena darah tinggi, stres, stroke, mati. Hadir kemarin waktu ibunya meninggal. Dulu orang datang sampai ke pemakaman. Man syahidal janazata, siapa yang menghadiri pemakaman jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Hadir. Yang paling bagus lagi, hadir sampai ke pemakaman, melihat dalamnya liang lahat, ternyata keramiknya di atas, lantainya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada karpet, cacing tanah sudah siap, brownies sudah datang. Saat itu yang kaya, yang perkasa, yang punya kuasa, lihat di mana tempat, rumah yang tak pernah kau jenguk, rumah yang tak pernah kau lihat, rumah yang tak pernah kau tengok. Sampai masanya kau akan tinggal di dalam. Lebarnya hanya 1 meter, panjangnya 2 meter. Kalau panjangmu 2 meter 10 tambah dikit, akhirnya kau akan masuk ke dalam. Maka kita disadarkan. Dulu orang melihat jenazah dimakamkan, masuk ke dalam. Hari ini hanya sekedar mohon maaf gak bisa datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga kuburnya dilapangkan, amin, 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 amin. Tapi hari ini alhamdulillah, lillahi rabbil alamin, kita bisa menyambung tali silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari, betul? Oleh sebab itu kita mesti minta maaf kepada sahabat, kerabat, tetangga. Ingat kemarin waktu tetangga mau pergi haji, Bapak Ibu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus harap datang ke rumah karena besok kami akan berangkat haji. Berikut ini kata sambutan dari Sahibul Bait, Sahibul Hajat yang akan berangkat ke tanah suci Makkah. Sebelum kata sambutan udah nangis duluan.
Jamaah sekalian, saya akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluarga ini, nanti pergi ke tanah suci Makkah 36 sampai 40 hari lamanya. Tolong lihatkan Bapak RT, Bapak RW, selama bertetangga, berkawan, bersahabat, mungkin ada silap dan salah, maafkan saya. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir mau maafkan? Tentu mereka maaf, karena udah dikasih makan, dikasih minum, kasih buah. Apakah maafkan? Maaf. Rumah ini anggap rumah kalian Bapak. Kalau nampak ada yang mencurigakan, tolong, anak saya adalah anak kalian, tapi istri saya bukan bini kalian. Merasakan ukhuwah persaudaraan. Memangnya kau bisa masuk surga karena sholat tahajudmu? Memangnya kau bisa masuk surga karena hatam Quranmu? Memangnya kau masuk surga karena bacaan Yasinmu? Memangnya kau masuk surga karena pengajian tabligh akbarmu? Tidak. Selama dosamu menganiaya orang, tukang cucimu, tukang setrikamu, kau tahan gajinya. Bu, minta gaji saya bulan ini, anak saya mau bayar uang sekolah, belum ada. Kalau mau terus kerja sini, kalau nggak mau pergi sana, masih banyak yang ngantri. Hari itu dia menangis, menetes air matanya. Saat itu rahmat Allah tertutup untukmu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah hanya menyayangi orang-orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. Kau pergi pagi jam 6, tukang gali parit, penanam kabel optik sudah menggali tanah, berkubang lumpur. Jam 6 sore kau pulang, dia masih juga menggali tanah. Gajinya hanya 50.000 dari pagi sampai sore. Saat minta gaji, Pak, gaji saya mana? Istri saya sudah ngutang di warung, gak ada gajian. Kalau mau terus, kalau gak mau pergi sana. Meleleh air matanya. Kau makan titik peluh keringat orang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Ittaqu zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Securitymu, drivermu, tukang cucimu, tukang laundrymu, apalagi pembantu rumah tanggamu, mereka semua akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kau ambil gaji tukang sapu, kau ambil gaji tukang parit, kau ambil gaji orang miskin, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ibu nangis kenapa? Kaki saya diinjak orang Afrika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, uang gaji orang, titik puluh keringat orang. Kau sudah menzolimi orang. Jangan pernah menzolimi orang. Kalau dosa kepada Allah Ta'ala, insya Allah solat sunat taubat, mandi taubat, solat tahajud, minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu, sakit hatinya. Ibu pernah sakit hati? Bapak pernah sakit hati sama dia? Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa sakit hati? Dia mobil baru, sama yang ini rumah baru. Tapi yang paling sakit hati sama yang sana Pak Ustadz. Kenapa? Bini baru, yang lama ninggal. Ibu mau marahan. Kira-kira yang salah tetangganya atau yang punya mobil baru? Banyak yang bingung kan? Makanya ngaji. Kami nggak sempat ngaji Pak Ustadz. Belum sholat subuh kami sudah pergi. Nanti petang baru pulang lagi. Ngaji di mana? Ngaji di depan TV. Di mana? Memang beda. Ada pengajian, damai hati kita. Kenapa? Karena di dalam menenteramkan. Yang kaya, kau tidak selamat dengan hartamu. Yang miskin, kau juga belum tentu masuk surga karena miskinmu. Gak ada orang masuk surga karena miskin. Ya Allah, kasihanlah sama aku miskin nih masuk surga. Gak bisa. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya. Kalau kuat tanganmu, selamatkan orang yang lemah. Kuat imannya. Kalau imanmu kuat, selamatkan yang belum beriman. Kuat hartanya. Kalau hartamu kuat, tolong yang masih miskin, susah melarat. Pulang dari sini, tolong saudara-saudara kita yang teraniaya. Barulah
Allah tidak pandang kau kaya karena rumahmu besar. Allah tidak katakan kau hebat karena suaramu menggelegar, tapi kau dikatakan hebat. Khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'uhum linnas, kalau dia bermanfaat buat orang lain. Pikirkan hari ini, kira-kira hari ini kita sudah berapa kali bermanfaat buat orang lain? Pagi tadi sudah kasih makan tetangga, siang kasih makan sahabat dekat, malam mikir kira-kira nanti malam siapa yang mau kita ajak makan bersama. Itu baru bermanfaat. Sekarang orang mikir, alhamdulillah pagi tadi sudah makan sama dia, siang tadi sudah, kira-kira nanti malam siapa lagi yang mau ditanduk ya. Diletakkan di depan menendang ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan, diletakkan di tengah nyikut kiri dan kanan. Orang seperti ini nanti hari raya kurban dipotong saja. Bismillahi Allahu Akbar. Sebenarnya hari raya kurban kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mereka adalah saudara, jangan kita hakimi dia. Nahnu du'at, kita mengajak orang, bukan menghakimi, menghukumi orang. Membawa martel seolah-olah kita hakim lalu menghukum orang. Neraka, 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 neraka. Memang neraka punya bapakmu. Tapi kita mengajak orang. Kalau ada tetangga yang belum pakai jilbab, tetangga yang belum berhijab, yang salah kita atau tetangganya? Kita. Kenapa kita tidak ajak dia? Kalau ada tetangga yang belum sholat, belum ke masjid, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa nggak kita ajak dia? Ah, bukan urusan saya Pak Ustadz. Dia kan sudah dengar azan, azan sudah dia dengar sejak kecil. Hayya 'alas shalah. Tapi dia ingin mendengar, hai bro, ayo sholat ke masjid yuk. Kau bukan ustadz, kau bukan LCMA, kau tidak lulusan dari Kairo, Makkah dan Madinah, tapi boleh jadi lidahmu itu yang menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Amin. Sudah kau belikan beras setiap bulan. Kalau memang kau kaya, berapa panti jompo yang sudah kau belikan kain? Kain apa? Mereknya ada di sini. Itu kalau kau kaya. Kaya bukan gerasimu ada 10 mobil. Kalau kau kaya bukan begitu. Ambil satu mobilmu itu, wakafkan ke masjid, tempel tulisan ambulance, mobil wakaf ngangkat jenazah. Karena sekarang banyak jamaah nggak bisa lagi mikul jenazah, berat jenazah 120 kilo. Sediakan mobil wakaf. Mobil bisa dibawa mati. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Bisa. Mobil yang kau wakafkan. Kalau menunjukkan kau kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Rumahmu yang besar akan tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal. Udah, jangan lanjutkan lagi. Semuanya tinggal. Oleh sebab itu, inti, isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman, kamu belum beriman, kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih, begitu juga pipi orang lain. Kalau dicubit terasa sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini, tak sampai hati melihat yang lain menelan air liur. Suaraku lantang, suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ustadz muji sendiri ini. Tidak sampai hati melihat orang lain. Sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain. Ngelihat orang jalan kaki, dia mau pakai mobil paling mewah. Jalan kan? Mental feodal. Melihat orang lain susah, pakai baju compang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra nggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah nggak punya baju. Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan. Karena dengan memakai pakaian sutra itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin. Feminin perempuan. Perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus, memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan. Haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu memanggil orang lantang, sini. Setelah pakai sutra, sini. Lihat itu yang pakai sutra,
maka tidak boleh laki-laki pakai sutra. Uhillu dzahab wal harir, aku halalkan emas sutra lil unsa, untuk perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal, tidak boleh pakai gelas emas, tidak boleh pakai piring emas. Kalau kau kaya, bukan gelas dan piring emas. Kalau kau kaya, bangun masjid yang besar-besar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa bangun masjid. Jangan sekedar ngaji saja. Ada namanya Ustadz, sahabat saya Ustadz Syihab, dia ngomong ke saya kalau 2 tahun pengajian nggak ada action, stop. Majelis taklim, majelis taklim, majelis taklim. Kalau 2 tahun nggak ada action, stop. Actionnya apa? Buat MDA, buat sekolah, buat musola, buat panti yatim, buat sekolah tahfiz. Yang sudah punya grup pengajian, mana pondok tahfiznya? Yang sudah punya grup pengajian, mana musola kecilnya? Buat, gabungkan uangnya, praktek langsung. Selesai dari pengajian ini, jangan pulang ke rumah, cari panti asuhan, datang ke sana, cari bapak ketua, bapak kepala panti asuhan. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Kami mau jamu mereka makan malam ini. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Bapak 3, bapak 3, bapak 3, bapak 3, bapak 3. Kita semua datang 100 orang. 3 kali 100 sama dengan 300. Bisa difahami? Begitu maknanya. Pulang dari sini, cari panti jompo, lihat orang-orang tua. Di sana banyak janda-janda, tapi tua-tua. Suaminya sudah meninggal, anaknya mati duluan, hidup sebatang kara. Bawakan mereka kain, bawakan mereka baju. Aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua, bukan melihat engkau ibu tua, tapi aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang. Abdul Somad, hari ini kau bisa ceramah lantang, hari ini kau bisa tegak berdiri, hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka walaupun panasnya luar biasa. Tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa. Jamaah, detak jantungmu sudah lemah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalian kejadiannya, kami kembalikan kejadiannya seperti semula. Tegak lama sudah tidak bisa bergetar, tangan sudah mulai assalamualaikum. Mana tenaga yang dulu, mana yang perkasa dulu, mana yang dipuja-puja dulu, hilang semuanya. Jangankan warna kulitmu, warna rambutmu pun mulai hilang. Akhirnya kau cat, seminggu kemudian ujungnya hitam, pangkalnya putih. Ustadz nyindir nih? Enggak, saya tidak ada pandai sindir menyindir. Kalau kebetulan ada sama, berarti kebetulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya akhi, ya ukhti, bukti kau kaya, bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Kapan? Madamal abdu fi auni akhi, selama orang itu mau menolong saudaramu. Putar lagi video tentang saudara kita di Palu, putar lagi video tentang saudara kita di Donggala, putar lagi video MP3, MP4 tentang saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Barat. Perhatikan baik-baik. Kalau tersentuh hatimu, berarti kau sudah punya ukhuwah. Tapi kalau ngelihat itu kau sambil ketawa, kiki, perlu kau khawatir, jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam. Iman tidak diukur dengan baju kokomu, iman tidak diukur dengan mukenamu. Ini ada sekarang orang punya mukena sampai 7. Hari Senin pakai ungu, hari Selasa pakai merah, hari Rabu pakai pink, hari Kamis pakai hitam. Salah kau punya 7? Tidak salah, tapi cukup 2 saja, yang 5 kau sedekahkan ke sana. Saya punya 1 aja Pak Ustaz. Jangan, kalau cuma 1 nanti temanmu nggak tahan, baunya luar biasa. Mesti diganti-ganti, ada yang dicuci, ada yang dipakai. Ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sibuk dengan makan, pesta kuliner, makan. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Betul? Makan tadi siang, makan tadi pagi, makan nanti malam, makan lagi, busuk semua. Yang kau pakai lapuk. Berapa mukena lapuk, berapa topi peci lapuk, berapa sorban lapuk, semuanya lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau pakai menolong saudaramu, yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu, yang kau bayarkan anaknya mau sekolah, yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah,
yang kau tolong pendaftaran awal tahun baru, itulah yang menolong di hadapan Allah. Banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat, tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya, banyak harta. Maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki. Kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya. Dunia ini hanya seperti sayap nyamuk. Nyamuk yang kecil ada sayapnya satu, begitulah dunia ini. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang tahu dunia, maka dunia itu kecil di hadapannya, tak ada apa-apanya. Kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita? Jika berkehendak Allah, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok, tolong ceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj besok, tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok. Kata Nabi Muhammad, besok. Langsung turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak. Makanya kalau ada yang nanya, gimana Bu, bisa membantu saya besok? Insya Allah. Insya Allah artinya iya. Banyak juga orang kita, gimana Pak Ustadz? Insya Allah, dalam hati nggak jadi. Insya Allah saya akan menolong kamu. Apa makna insya Allah? Kalau besok kau tolong dia, itu bukan uangmu, itu datang dari Allah. Kalau besok tidak jadi kau tolong, berarti memang musibah sudah datang. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, anaknya mati, kebakaran, mobilnya tabrakan, rumahnya kena gempa, dia dapat berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini punya Allah, semua ini punya Allah. Tapi jangan salah pakai. Jangan gara-gara ceramahnya semua punya Allah, pulang dari sini mangga tetangga kau ambil. Begitu kau ambil, tetangga marah. Kenapa kau ambil? Milik Allah. Tetanggamu ngaji juga, dia ambil batu, dia lempar kepalamu. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga.